Pemirsa, seorang siswa SMK tega membunuh satu keluarga yang merupakan tetangganya sendiri di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Motif pembunuhan diduga karena cinta tidak direstui oleh keluarga korban. Anaknya teriak, kemudian dibunuh sekali ada 5 orang. Berarti tersangka ini memang sudah bawa parang dulu? Sudah bawa parang di rumah. Saat ini jenazah kelima korban sedang dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Ratu Aji Putri Botung PPU. Dugaan sementara motif pembunuhan diduga karena Tim asmara. Satreskrim Polres Penajam Pasar Utara melakukan rekonstruksi terkait kasus pelajar membunuh satu keluarga. Ada sekitar 56 adegan yang dilakukan pelaku dalam menghabisi nyawa korbannya. Keluarga korban pembunuhan di Desa Babulu Laut, Kabupaten Penajam Pasar Utara dimakamkan pada Selasa lalu. Sementara itu, polisi kini tengah menyelidiki informasi pelaku pernah berpacaran dengan RJ, salah satu korban. Pemakaman satu keluarga korban pembunuhan di Desa Babulu Laut, Kabupaten Penajam Pasar Utara diselimuti suasana haru. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di malam ini aku akan membahas kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Satu keluarga yang terdiri dari 5 orang dihilangkan nyawanya dengan menggunakan parang oleh pelaku yang usianya masih remaja. Kasus penghilangan nyawa ini kemudian menjadi viral karena pelaku melakukan ruda paksa terhadap jasad ibu dan anak pertamanya sebelum ia meninggalkan TKP. Pelaku penghilangan nyawa satu keluarga yang terjadi pada hari Selasa kemarin tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 1:30 dini hari waktu Indonesia Tengah akhirnya berhasil diungkap oleh polisi hanya dalam hitungan jam. Seperti apa kronologi kasus penghilangan nyawa satu keluarga ini? Tanpa berlama-lama lagi, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, Junaidi yang berusia 17 tahun dan masih duduk di kelas 3 SMK bersama teman-temannya melakukan pesta minuman keras. Sekitar pukul 11:30 malam, Junaidi pun diantarkan pulang oleh temannya. Sesampainya di rumah, Junaidi pun mengambil parang yang berukuran kurang lebih 60 cm tanpa gagang, lalu membawanya menuju ke rumah korban yang berjarak kurang lebih 20 meter dari rumahnya. Ketika Junaidi sampai di rumah korban, ia pun langsung mematikan saklar aliran listrik. Saat itu di rumah korban hanya ada Sri Winarsi sang ibu berusia 34 tahun, Risna Janitasari anak pertama berusia 15 tahun, Vivi Dwi Suryani anak kedua berusia 10 tahun, dan Zafi Aidil Adha anak ketiga yang berusia 3 tahun. Sang ayah Waluyo yang berusia 35 tahun saat itu baru saja pulang ke rumah dan Junaidi langsung menyerangnya dengan menggunakan parang yang dibawanya. Lalu sang ayah pun jatuh bersimbah darah di dekat pintu dan mengalami luka parah di bagian kepalanya. Mendengar ada keributan, Sri sang ibu pun terbangun. Lalu Junaidi pun menyerang Sri dan ketiga anaknya yang terbangun karena mendengar ada keributan. Tak luput diserang juga oleh Junaidi. Korban terakhir yang dihilangkan nyawanya adalah Risna karena ia berteriak. Tidak puas dengan menghilangkan nyawa satu keluarga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu PPU saja, Junaidi melakukan ruda paksa terhadap jasad Sri sang ibu, kemudian dilanjutkan meruda paksa jasad Risna. Oleh karenanya, jasad mereka ditemukan dalam keadaan setengah. Setelah ia melakukan aksi dakjalnya itu, ia kemudian mengambil 3 buah handphone dan sejumlah uang senilai Rp363.000. Sebelum meninggalkan TKP, Junaidi melihat sang ayah yang masih bergerak, lalu ia menghampirinya dan membunuhnya lagi dengan menggunakan parang. Setelah memastikan seluruh korbannya telah tewas, ia pun pergi meninggalkan TKP dan pulang ke rumahnya. Setibanya Junaidi di rumah, ia pun mengganti bajunya dan mencuci parang yang dia gunakan. Lalu Junaidi pun membangunkan kakaknya untuk memberitahukan ada tindakan penghilangan nyawa yang terjadi di rumah tetangganya itu dengan mengatakan ada 3-10 orang yang mendatangi rumah Risna dan telah menghilangkan nyawa seluruh keluarga tersebut. Kemudian mereka pun segera melapor ke ketua RT setempat.
Dan benar saja saat didatangi rumah keluarga Waluyo tersebut, betapa mengejutkan karena kelima jasad ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan bersimbah darah. Polisi pun kemudian datang ke TKP dan melakukan investigasi. Tim kepolisian Polres Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur kemudian mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan. Namun tidak seperti yang dilaporkan oleh kakaknya Junaidi, bahwa ada 3-10 orang yang melakukan kejahatan penghilangan nyawa tersebut. Karena polisi tidak menemukan adanya jejak-jejak dari banyaknya pelaku di TKP. Polisi pun akhirnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menginterogasi Junaidi yang pertama kali melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya. Junaidi mengatakan kepada polisi bahwa saat itu dia mendengar ada teriakan minta tolong dari rumah Risna yang jaraknya memang tidak jauh dari rumahnya. Karena mendengar teriakan minta tolong itu, Junaidi pun segera mengambil parang dan pergi menuju rumah korban. Junaidi bahkan mengatakan ia sempat terlibat duel dan berhasil melukai salah satu pelaku. Namun karena ia kalah jumlah, akhirnya ia terpojok dan diancam oleh para pelaku. Junaidi pun akhirnya segera pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakaknya. Keterangan yang diberikan Junaidi pun terasa sangat tidak masuk akal bagi polisi, dan akhirnya Junaidi pun diamankan dan dibawa ke Polsek Babulu. Dan setelah dikonfrontasi antara olah TKP dan keterangan dari Junaidi, akhirnya Junaidi pun mengakui semua perbuatannya. Terungkap oleh kepolisian tentang adanya rasa dendam dari Junaidi yang kemudian menjadi motifnya untuk menghilangkan nyawa keluarga Waluyo. Perselisihan antara Junaidi dan keluarga Waluyo seperti persoalan ayam peliharaan yang mengganggu, hingga persoalan helm Junaidi yang dipinjam oleh Risna namun tak kunjung dikembalikan, padahal sudah lewat dari 3 hari. Junaidi dan Risna ini dikabarkan sempat menjalin hubungan asmara namun tidak direstui oleh orang tua Risna. Diduga rasa sakit hati itulah yang membuat Junaidi berani untuk menghilangkan nyawa satu keluarga tersebut. Tapi yang aneh di sini menurutku, bila memang ia ada hubungan dengan Risna, mengapa dia meruda paksa sang ibu terlebih dahulu baru dia lanjutkan meruda paksa Risna ya? Apakah memang benar? Aduh, hujan guys, hujan. Apakah memang benar motifnya hanya karena sakit hati ia tidak direstui oleh orang tua Risna? Atau ada motif lain yang belum terungkap? Coba deh, aku ingin tahu bagaimana pendapat kalian. Tulis di kolom komentar ya. Motif penghilangan nyawa ini belum bisa dipastikan oleh pihak kepolisian karena dirasa psikologi dan kondisi Junaidi yang masih belum stabil. Namun yang jelas ada dendam antar tetangga dan ada niatan untuk melakukan tindakan asusila terhadap korban. Polres PPU Kaltim berencana melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Junaidi. Akibat perbuatan tindak pidana itu, Junaidi yang merupakan remaja ditetapkan sebagai tersangka. Junaidi yang genap berusia 18 tahun pada tanggal 27 Februari nanti dijerat pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP subsidiar pasal 365 KUHP jungto pasal 80 ayat 3 jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Di samping itu, dalam menjalani proses hukum, Junaidi juga mendapatkan hak-hak tersangka yang masih berstatus anak di bawah umur, seperti mendapatkan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak PPA, serta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penajam Pasir Utara. Bahkan Junaidi didampingi pengacara yang sudah disiapkan oleh Polres PPU Kaltim dari Linmas dan Dinas PPA. Junaidi adalah sosok remaja yang jarang tersenyum dan jarang bergaul serta tidak dekat dengan warga sekitar. Junaidi juga diketahui memiliki hobi menonton film anime. Bahkan di Facebooknya, Junaidi memposting hobi ngewibu dan mendengarkan genre musik favoritnya yaitu ecchi, romance, action, dan psychological. Junaidi juga mengungkapkan sebuah film kesukaannya yang kemudian ia rekomendasikan untuk ditonton bagi penyuka film anime. Namun setelah ditelisik, film yang direkomendasikannya tersebut ternyata mengandung unsur dan penyimpangan seksual. Teman mabuk Junaidi pun akhirnya membongkar curhatan Junaidi sebelum ia melakukan tindak kejahatan tersebut.
Curhatan tersebut diduga kuat menjadi motif Junaidi yang sebenarnya. Randi adalah teman Junaidi sekaligus paman dari korban, memastikan bahwa antara Junaidi dan Risna tidak memiliki hubungan apapun, seperti yang diperbincangkan bahwa Junaidi menghilangkan nyawa satu keluarga karena hubungannya yang tidak direstui. Ia mengatakan bahwa Risna keponakannya akan bercerita kepadanya bila ada pria yang suka padanya atau bahkan dekat dengannya. Kapolres PPU AKBP Supriyanto pun menekankan Junaidi juga tidak mengakui bahwa ia memiliki hubungan dengan korban. Nah, kita lanjut lagi. Saat Junaidi sedang mabuk bersama temannya, Junaidi ini sempat curhat kepada temannya. Di dalam curhatannya, ia mengaku memiliki tanggungan untuk menebus handphonenya yang sedang diservis. Nah, karena untuk mencukupi uang servis itulah, ia pun kemudian mendatangi rumah Risna. Handphone yang diambil Junaidi dari rumah Risna kemudian dirusaknya dan dibuang oleh Junaidi ke selokan, sementara saat ini handphone tersebut masih dilacak oleh pihak kepolisian. Polres Penajam Pasar Utara telah menggelar proses rekonstruksi kasus penghilangan nyawa satu keluarga yang dilakukan oleh Junaidi di Mapolres PPU pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 kemarin. Rekonstruksi yang memakan waktu cukup lama dari jam 4 sore hingga jam 8 malam, terdapat 56 adegan yang diperagakan oleh Junaidi. Adegan yang dimulai dari ketika Junaidi meminum minuman keras bersama temannya, pulang ke rumah mengambil parang, menghilangkan nyawa 5 orang dalam satu keluarga, melakukan ruda paksa hingga melaporkan adanya tindakan penghilangan nyawa ke ketua RT setempat. Sejumlah saksi turut hadir dalam rekonstruksi tersebut, termasuk ketua RT, kakak Junaidi, dan teman Junaidi. Motifnya pun kini diketahui adalah adanya dendam dan ada indikasi niat dari pelaku untuk melakukan tindakan ruda paksa terhadap korban. Pengacara korban Bayu Mega Malela menyatakan bahwa saat rekonstruksi berlangsung, pelaku tidak memperlihatkan rasa penyesalan. Karena Junaidi saat melakukan adegan rekonstruksi, ia tidak menangis dan bahkan bersikap biasa-biasa saja. Apakah ada psikopat di dalam dirinya Junaidi? Coba kalian komen pendapat kalian di bawah. Itulah tadi kasus penghilangan nyawa satu keluarga yang dilakukan oleh siswa SMK di PPU Kalimantan Timur. Tidak ada yang menyangka bahwa permasalahan yang dihadapinya akhirnya memaksanya melakukan tindakan keji terhadap tetangganya. Tapi di sini kepolisian juga harus hati-hati dalam mendalami kasusnya. Jangan sampai yang sebenarnya adalah tindakan kriminal berencana, tapi dikecohkan dengan keterangan mabuk dari pelaku hingga hukumannya pun tidak diberatkan. Sampai speechless aku. Coba aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini dan kira-kira hukuman apa yang setimpal atas perbuatannya. Silakan komen di bawah ya. Untuk kasus ini sendiri masih berjalan ya. Jadi kalau ada kabar terupdate-nya dan kalian mau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan pengucapan. Mari kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk keluarga yang menjadi korban. Semoga diterima dan ditempatkan di sisi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, ketabahan, dan kesabaran. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ke I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggirisana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.